Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Taufikullah Dahlan, SPD, MPD, dan teman-teman kelas B yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, saya Cindy Komalasari sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang akan kita bicarakan mengenai pengolahan data. Susunan kegiatan diskusi yang akan dilakukan di antaranya pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang terakhir penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya adalah penyajian materi. Silahkan untuk memutar video presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Kanisa Raihan Maharani dengan NPM 205060046, Cindy Komalasari dengan NPM 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Kanisa Raihan Maharani dengan NPM 205060046, Cindy Komalasari dengan NPM 205060068, Cindy Regina Frisilia dengan NPM 205060070, Cintawati dengan NPM 205060076, Sabila Tiara Pikri dengan NPM 205060077, Julia Aprianti dengan NPM 205060080. Kami akan mempresentasikan tentang pengolahan data. Apa sih pengolahan data itu? Sistem pengolahan data merupakan kumpulan dari sub-sub yang saling berhubungan satu sama lain secara harmonis dengan tujuan untuk mengolah data yang berkaitan dengan masalah menjadi sistem informasi yang diperlukan. Selanjutnya ada statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik yang dimana adalah hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan menggunakan data kategorik yang diklasifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Jenis data dalam statistika. Data dalam statistik ada beberapa jenis tergantung dari cara mendapatkannya. Data dapat berasal dari mana saja sehingga perlu dikelompokkan.
Ada banyak patokan dalam pengelompokan data. Namun secara umum biasanya dikelompokkan berdasarkan sifatnya, waktu pengumpulannya, dan dari mana data tersebut berasal. Jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya. Terdapat dua jenis data jika dikelompokkan berdasarkan waktu pengumpulannya. Yang pertama, cross-sectional data, yang merupakan data yang dikumpulkan dalam waktu tertentu yang sama atau hampir sama, yang kemudian akan digabungkan dengan data terkait dan dibandingkan. Contohnya seperti data hasil ujian yang diperoleh oleh siswa setelah ujian dilaksanakan. Yang kedua, time series data, merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu atau periode tertentu, di mana kurun waktu atau periode tersebut perlu didefinisikan. Contohnya seperti perolehan nilai mata kuliah oleh mahasiswa dalam satu semester. Saya Cintawati dengan NPM 205060076. 2. Jenis data berdasarkan sifatnya. Jenis data berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk label atau nama yang mendefinisikan suatu atribut atau elemen. Data bisa berupa numerik atau non-numerik dengan skala pengukuran nominal atau ordinal. Contohnya, nomor rumah dan nilai mata kuliah mahasiswa diklasifikasikan dalam kelompok rendah, sedang, dan tinggi. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang merujuk pada jumlahnya. Data selalu berupa numerik dengan skala pengukuran interval dan rasio. Contohnya adalah jumlah mahasiswa di sebuah universitas. 3. Data berdasarkan sumbernya. Data bisa didapatkan dari berbagai sumber dan berbeda pula cara memperolehnya. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan sendiri yang diperoleh dari sumber terdahulu, misalnya buku, jurnal, dan lainnya. Sedangkan data primer adalah data yang dikumpulkan oleh sebuah badan dan data yang diperoleh bersumber dari badan yang sama. Misalnya, data kependudukan oleh Badan Pusat Statistik yang diperoleh dengan melakukan sensus penduduk. Jenis tabel dan grafik di statistika. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang tersusun berdasarkan kategori atau karakteristik tertentu, sehingga memudahkan untuk dianalisis. Penyajian data tabel bisa berbentuk yang pertama, tabel satu arah, yaitu tabel yang hanya terdiri dari satu kategori atau karakteristik. Misalnya, jumlah penjualan menurut jenis barang dan jumlah pengangguran menurut daerah. Yang kedua, tabel dua arah, yaitu tabel yang terdiri dari dua karakteristik atau dua kategori. Misalnya, jumlah penjualan menurut jenis barang dan daerah penjualan. Yang ketiga, tabel tiga arah, yaitu menunjukkan tiga karakteristik atau kategori seperti jumlah investasi menurut jenis usaha yang ada, negara asal, dan lokasi investasi. Selain menyajikan data dengan menggunakan tabel, kita dapat juga menyajikan data dengan menggunakan gambar atau grafik. Banyak sekali jenis tampilan data dalam bentuk grafik, tetapi pada bagian ini hanya ditampilkan grafik-grafik yang umum dijumpai, seperti yang pertama, grafik garis. Grafik garis secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu single line chart yang terdiri dari satu garis dan multiple line chart yang terdiri dari beberapa garis. Grafik ini berguna untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Yang kedua, grafik batang. Grafik batang secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu single bar chart yang terdiri dari satu batang saja dan multiple bar chart yang terdiri dari beberapa batang. Grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk cross section dan time series. Yang ketiga yaitu grafik lingkaran. Grafik lingkaran secara umum terbagi menjadi dua, yaitu single pie chart yang terdiri dari satu lingkaran dan multiple pie chart yang terdiri dari beberapa lingkaran. Grafik ini berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan berdasarkan nilai-nilai karakteristik satu dengan yang lain dan dengan keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu piktogram. Piktogram adalah grafik berupa gambar di dalam bidang koordinat XY. Dinyatakan gambar-gambar dengan suatu ciri-ciri khusus untuk suatu karakteristik.
Misalnya, untuk menyatukan jumlah mobil pada tahun-tahun tertentu, dapat digambarkan berupa gambar mobil secara sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juli Aprianti dengan NPM 2050680. Penyelesaian min, modus, median, simpangan baku, dan varians. Min adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai min dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dan banyaknya data. Min atau rata-rata merupakan suatu ukuran pemusatan data. Min suatu data juga merupakan statistik karena mampu menggambarkan bahwa data tersebut berada pada kisaran min data tersebut. Berdasarkan definisi dari min adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Dengan kata lain, jika kita memiliki n data sebagai berikut, maka min data tersebut dapat kita tuliskan sebagai berikut. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah Xn dibagi N. Median. Median menentukan titik tengah data setelah data disusun menurut urutan nilainya. Bisa juga nilai tengah dari data-data yang terurut. Simbol untuk median yaitu ME. Dalam mencari median dibedakan untuk banyak data ganjil dan juga banyak data genap. Untuk banyak data ganjil, setelah data disusun menurut nilainya, maka median atau ME adalah data yang terletak tepat di tengahnya. Median juga dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Jika banyak datanya ganjil, maka bisa menggunakan rumus ME atau median sama dengan Q2 sama dengan X, N tambah 1/2. Dan jika banyak data genap, maka bisa menggunakan rumus ME atau median sama dengan Q2 sama dengan XN/2 ditambah XN/2 tambah 1/2. Yang ketiga yaitu modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, jika kita tertarik pada data frekuensi, jumlah dari suatu nilai dari kumpulan data, maka kita menggunakan modus. Cara menghitung modus, yang pertama ada data yang belum dikelompokkan. Modus dari data yang belum dikelompokkan adalah ukuran yang memiliki frekuensi tertinggi. Modus dilambangkan MO. Yang kedua, data yang telah dikelompokkan. Rumus modus dari data yang telah dikelompokkan dihitung dengan rumus yang bisa kalian lihat di PowerPoint. Dengan keterangan MO yaitu modus, L yaitu tepi bawah kelas yang memiliki frekuensi tertinggi, I adalah interval kelas, B1 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya, B2 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sesudahnya. Yang keempat yaitu standar deviasi. Standar deviasi dan varians adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok. Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Sedangkan akar dari varians disebut dengan standar deviasi atau simpangan baku. Standar deviasi dan varians simpangan baku merupakan varians sebaran data. Semakin kecil nilai sebarannya, berarti varians nilai data makin sama. Rumus standar deviasi atau simpangan baku bisa kalian lihat pada gambar yang telah ada di PowerPoint. Dengan keterangan S yaitu standar deviasi atau simpangan baku, XI yaitu nilai X ke I, X adalah rata-rata, dan N yaitu ukuran sampel. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya secara langsung atau di forum diskusi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok penyaji. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan kepada 3 orang penanya
untuk membacakan pertanyaannya. Untuk sesi tanya jawab, saya persilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya.
Moderator izin bertanya. Iya, silakan Alwan. Tentang pengolahan data, cara pengaplikasian lebih ke realistisnya ya. Cara pengaplikasian di sekolah dasar itu tentang pengolahan data itu seperti apa gitu, dan pengajaran seperti apa yang dilakukan untuk menjelaskan atau menerangkan kepada siswa tentang rumus yang tadi sudah dijelaskan. Terima kasih. Baik Alwan, bisa ditulis di forum chat ya. Baik teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya?
Sebelum kelompok penyaji menjawab, apakah teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan kembali? Meskipun saya dan paksaan yang real gitu atau secara verbal, teman-teman akhirnya memaksakan diri untuk bangun lebih pagi dan tidak mau telat sebelum sudah hadir sebelum jam. Kumahnya amin moderator henteu garing. Jadi paksaan itu biasanya Soalnya nunanya karek aya sekali eueuh nu dia deui. sudah terbiasa dengan hal itu tidak lagi jadi paksaan. Kebiasaan itu bangun pagi itu sudah lagi tidak menjadi paksaan karena sudah terbiasa. Nah, lalu bagaimana instruksi pembiasaannya? Moderator, izin menjawab pertanyaan dari Alwan. Iya, silakan Cinta. Luar biasa. Cara pengaplikasian bentuk pengolahan data di lingkungan sekolah dasar itu seperti apa? Cara pengumpulan data dapat melalui percobaan, wawancara, angket, dan kutipan. Contohnya, jika ingin mengumpulkan data tentang nilai ulangan matematika teman, lakukanlah jajak pendapat atau polling.
Pengolahan data juga dapat dilakukan dalam bentuk tabel dan diagram. Misalnya, dengan menentukan banyak tanaman dan menyajikannya ke dalam bentuk tabel atau diagram batang dan diagram lingkaran. Jika ingin lebih mudah, ambil contoh sederhananya seperti mengukur tinggi teman sekelas. Bagaimana, Awan? Oh iya, baik. Terima kasih atas jawaban. Menyebutkan tentang sistem ALO. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya lagi? Kasih Bapak. Sistem ALO itu sistem yang komprehensif. Di sini Jika tidak ada, saya cukupkan sesi tanya jawab ini. Alhamdulillah, rangkaian acara diskusi telah selesai. Saya akan bacakan simpulan dari diskusi ini. Semua yang berhubungan dengan data pasti berhubungan dengan statistika. Untuk itu, statistika dikatakan ilmu yang perlu dipelajari oleh semua orang. Rumus-rumus dalam statistika atau distribusi data telah ditentukan, hingga kita menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk mencari semua perhitungan di bidang ini diperlukan ketelitian yang baik untuk mendapatkan hasil yang akurat. Demikian tadi diskusi kelompok 1. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.